Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal part 2. Untuk yang ingin mengetahui latihan soal pada part 1 bisa mengikuti pada video sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan latihan soalnya. Sebanyak 25 ml larutan HNO3 dititrasi dengan larutan BaOH2 0,1 molar. Jika larutan BaOH2 yang diperlukan sebanyak 20 ml, pH larutan HNO3 mula-mulanya berapa? Ingat ya, di sini terdapat kata kunci dititrasi. Maka, ini untuk pilihan jawabannya ya. Maka, hal yang harus kita lakukan yaitu mengetahui konsentrasi dari HNO3 karena di sini untuk HNO3-nya hanya diketahui volumenya. Seperti itu ya. Sehingga kita menggunakan persamaan mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. VHNO3 dikali MHNO3 kali N sama dengan VBaOH2 kali MbAOH2 kali N. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Untuk VHNO3 di sini dalam soal 25 ml. Kemudian MHNO3 yang kita cari, lalu N-nya 1 karena HNO3 memiliki 1 ion H+. Kemudian VBaOH2 sebesar 20 ml. Kemudian untuk MbAOH2-nya sebesar 0,1 molar. Dan N-nya yaitu 2 karena BaOH2 memiliki 2 ion OH-. Sehingga didapatkanlah untuk molaritas dari HNO3 sebesar 0,16 molar. Dari sini kita dapat mengetahui pH dari larutan HNO3 mula-mulanya. Yang mana HNO3 itu adalah H+ plus NO3-. Jika HNO3-nya itu 0,16 molar dengan koefisien 1, maka untuk konsentrasi H+ juga 0,16 molar. Sehingga untuk pH-nya yaitu minus log H+, konsentrasi H+, kemudian minus log 0,16 minus log 16 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 minus log 16. Seperti itu. Oke, next. Latihan soal nomor 7. Data hasil percobaan titrasi antara larutan CH3COOH dengan larutan NaOH 0,05 molar. Kemudian ditanyakanlah konsentrasi CH3COOH-nya sebesar berapa gitu ya. Dalam tabel percobaan 1-3 di sini diketahui volume CH3COOH dan juga volume NaOH-nya. Sehingga untuk mengetahui konsentrasi dari CH3COOH tersebut, kita dapat membuat suatu persamaan titrasi yang mana di sini ada kata kunci titrasi, maka mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. VCH3COOH dikali MCH3COOH kali N sama dengan VNaOH kali MnaOH kali N. Kita masukkan nilainya. Untuk VCH3COOH sebesar 20 ml. Ya, jadi ini rata-rata volume CH3COOH yang dibutuhkan. Kemudian untuk MCH3COOH-nya yang ditanyakan, kemudian untuk VNaOH-nya 20 ml yang mana ini adalah rata-rata dari
volume NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi pada percobaan 1-3. Kemudian untuk MnAOH-nya 0,05 molar dan N-nya 1 karena NaOH memiliki 1 ion OH-. Begitu juga CH3COH memiliki 1 ion H+. Sehingga diperolehlah untuk konsentrasi CH3COH sebesar 0,05 molar. Jawabannya E. Oke, next lanjut untuk soal nomor 8. Ini terdapat grafik. Jadi dalam grafik ini kita memiliki beberapa informasi, yaitu titrat bersifat apa, dalam suasana apa ya. Di sini karena mula-mulanya titratnya itu berada di atas 13 ya, ini maka dia bersifat basa. Kemudian untuk titrannya dia bersifat asam. Ya, makanya di sini ada HX ya. Nah, di sini diketahui konsentrasinya, kemudian ini volume titran yang dibutuhkan. Sedangkan ini titik-titik ini adalah titik ekuivalen. Seperti itu. Kita baca soalnya. Jika volume larutan LOH, jadi ini titratnya LOH, yang dititrasi sebanyak 18 ml, konsentrasi larutan LOH sebesar berapa? Nah, jadi di sini kita mengetahui volume LOH-nya, kemudian diketahui molaritas dari HX-nya dan juga volume HX yang dibutuhkan untuk menitrasi LOH. Ini pilihan jawabannya. Maka kita menggunakan, ini sudah saya bahas tadi ya, untuk LOH-nya sebagai titrat dan HX-nya sebagai titran. Untuk persamaan yang kita gunakan sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Kita masukkan angkanya. VHX-nya diketahui dalam grafik 24 ml, kemudian dikalikan 0,12 molar untuk konsentrasi HX-nya, dan N-nya 1 karena HX dia memiliki 1 ion H+. Kemudian untuk mol ekuivalen basa kita masukkan juga angkanya, yaitu LOH, VLOH-nya sebesar 18 ml. Kemudian MLOH-nya yang ditanyakan dan N-nya 1 karena LOH memiliki 1 ion OH-. Sehingga diperolehlah untuk konsentrasi LOH sebesar 0,16 molar. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sebanyak 0,8 gram cuplikan yang mengandung kalium hidroksida dilarutkan dalam air. Jika diperlukan 25 ml larutan H2SO4 0,1 molar untuk menetralkannya, kadar kalium hidroksida dalam cuplikan tersebut sebesar, jadi kalium hidroksida itu KOH ya. Dalam hal ini kita menggunakan suatu persamaan reaksi yang mana KOH ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 plus H2O. Untuk koefisiennya ini kita dapat menyamakan atau menyetarakan antara unsur kanan dan juga unsur kiri. Jadi jumlahnya harus sama ya antara kanan dan kiri. Nah, dari sini kita dapat mengetahui mol dari KOH. Karena ketika mol H2SO4-nya diketahui berdasarkan soal di sini diketahui volume beserta konsentrasinya, maka untuk KOH-nya juga dapat diketahui. Yang mana mol KOH adalah 2 mol H2SO4 atau 2 kali mol H2SO4. Sehingga diperolehlah 2 dikali 25 ml dikali 0,1 molar sama dengan 0,005 mol. Kemudian untuk kadar ini, yang pertama kita cari tahu dulu berapa massa dari KOH-nya.
untuk massa dari KOH yaitu mol KOH dikali MR KOH. Karena mol itu kan massa per MR, maka massa adalah mol kali MR. Sama dengan 0,005 mol dikali dengan MR-nya yaitu KOH 39 plus 16 plus 1 sehingga diperolehlah 0,28 gram. Jadi untuk kadar kalium hidroksida dalam cuplikannya yaitu massa KOH ini dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%, sehingga didapatkanlah 0,28 per 0,8 kali 100% sama dengan 35%. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 10. Aspirin merupakan asam lemah monoprotik. Jadi monoprotik itu maksudnya menghasilkan asam monoprotik itu menghasilkan satu ion H+, yang memiliki rumus molekul C9H8O4. Jika sebanyak X gram aspirin tepat bereaksi dengan 30 ml larutan NaOH2% dan diasumsikan massa jenis larutan NaOH 1 gram per mililiter, harga X-nya itu berapa? Nah, di sini berarti untuk konsentrasi NaOH-nya menggunakan rumus Rho persen kali 10 per mR, ya. Jadi konsentrasi NaOH-nya, Rho-nya di sini diketahui 1, kemudian persennya 2 dikalikan 10 per mR NaOH 23 plus 16 plus 1 NaOH sama dengan 0,5 molar. Nah, kemudian di sini diketahui untuk C9H8O4 sebagai titrat dan juga NaOH-nya sebagai titran. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke persamaan titrasi ya, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, yaitu untuk V dikali M ini sama dengan mol, untuk N-nya 1 karena aspirin merupakan asam lemah monoprotik, maka dia memiliki 1 ion H+, kemudian VNaOH-nya 30 ml, kemudian MnAOH-nya berdasarkan perhitungan 0,5 molar dikalikan 1 karena memiliki 1 ion OH- pada NaOH, sehingga diperolehlah molnya yaitu 0,015 mol. Jadi dari sini kita dapat mengetahui berapa gram aspirin yang bereaksi dengan NaOH ini, yaitu seperti soal yang sebelumnya, massa sama dengan mol kali mR, sehingga 0,015 mol dikali 9 kali 12 plus 8 kali 1 plus 4 kali 16 sama dengan 2,7 gram. Jadi jawabannya B. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal dalam pikiran, bisa ditulis pada kolom komentar atau melalui email lebihcerdas29@gmail.com. Semangat belajar untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.